Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Astu Arya Putra. Saya mahasiswa filsafat Hindu semester 6 Staf Negeri Bukuturan Singaraja. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang ajaran moral dalam Konfusianisme. Yang pertama, saya akan membahas tentang sejarah Konfusianisme. Konfusius atau Kongfuji yang hidup pada 551 sampai 479 sebelum Masehi adalah seorang filsuf besar Cina yang muncul bersama pemikiran-pemikiran lainnya pada era dinasti Zhou Barat yang berlangsung sekitar 722 sampai 221 sebelum Masehi. Konfusius berpandangan bahwa pemerintah dan masyarakat akan tentram kembali jika semua mau melakukan koreksi diri dari perbuatan tercela, kemudian menjalankan segala sesuatu secara proporsional. Inti ajaran Konfusius terletak pada etika dan moral yang mengatur hubungan antara manusia sesuai dengan status masing-masing. Ajaran ini sempat mendapatkan penolakan di zaman kedinastian Cina, ketika kekaisaran Qin Shi Huang dari dinasti Qin yang berlangsung pada 221 sampai 201 sebelum Masehi. Larangan penyebaran pemikiran Konfusius diikuti dengan pembakaran buku-bukunya. Selebihnya, ajaran Konfusius mendapatkan tempat terhormat sepanjang sejarah kedinastian di Cina dan mampu bertahan dalam menghadapi persaingan dengan ajaran-ajaran agama maupun falsafah dunia yang masuk ke Cina. Terhitung sejak dinasti Han 202 sebelum Masehi sampai 220 Masehi, ajaran Konfusius telah ditetapkan sebagai dasar falsafah negara, kurikulum pendidikan dan materi pokok yang diujikan dalam sistem ujian sekolah maupun untuk rekrutmen pegawai kerajaan. Namun seiring dengan runtuhnya sistem monarki terakhir di Cina, yaitu dinasti Qing atau Manchu yang berlangsung sekitar 1644 sampai 1912, ajaran Konfusius mengalami kemunduran besar. Ajaran ini menjadi sasaran kritik di zaman revolusi pada tahun 1911. Nasib Konfusianisme lebih buram lagi setelah pemerintahan nasional tergusur ke Pulau Formosa, Taiwan. Sejak Republik Cina berdiri tahun 1949, semua yang terkait dengan feodalis kapitalis termasuk ajaran Konfusius dilarang. Puncak penolakan Konfusianisme terjadi pada saat berlangsungnya revolusi kebudayaan sekitar tahun 1966 sampai 1976 karena dianggap pemikiran dan ajaran usang yang dapat menghambat laju langkah revolusi sosialis Cina. Yang selanjutnya adalah ajaran moral Konfusianisme. Inti ajaran Konfusius terletak pada etika dan moral yang mengatur hubungan antar manusia sesuai dengan status masing-masing. Pedoman bagi setiap orang untuk bersikap dan bertindak dalam bekerja dan menjalani kehidupan. Ajaran moral Konfusius mengandung unsur-unsur sifat bijak manusia seperti Ren, kemanusiaan; Yi, kebajikan atau keadilan; Li, tata cara atau aturan bertindak; Si, pengetahuan; Sin, integritas; Song, kesetiaan; Xiao, hormat pada orang tua; Gong, menjadi terhormat; Yong, berani; Qi, rasa malu; Liang, baik budi; Cheng, kejujuran; Lian, kebersihan; Weng, bersifat ksatria; Su, sikap pemaaf; Zheng Ming, menyesuaikan diri. Dengan berpedoman pada sifat-sifat terpuji di atas, maka kekacauan dalam masyarakat dapat diatasi dan pada gilirannya negara dapat kembali berjalan dengan tentram secara teratur. Dalam kehidupan bermasyarakat, ajaran Konfusius mengajarkan bahwa jangan melakukan sesuatu yang kepada orang lain di mana perbuatan serupa tidak kamu inginkan dari mereka. Pada tingkat pemerintahan, Konfusius menekankan perlunya setiap penguasa bertindak berdasarkan kemanusiaan atau Ren dan Yi atau keadilan agar tetap dicintai dan dipatuhi rakyat. Jika seorang raja dapat memerintah suatu negara, maka dia dapat menaklukkan dunia. 5 hubungan manusia yang dibahas khusus oleh Konfusius sebagai referensi tata hubungan sosio masyarakat lainnya.
antara raja dengan penguasa rakyatnya, ayah dengan anak, suami dengan istri, kakak dengan adik, dan hubungan di antara teman. Menurut pandangan Konfusius, pemerintahan dan masyarakat akan damai kembali jika setiap individu mau melaksanakan introspeksi dan koreksi diri dari perbuatan buruk, dan kemudian mengatur sesuatu hal pada proporsi yang wajar dan bertindak menurut kapasitas maupun kemampuan masing-masing. Poin yang selanjutnya yang akan saya bahas di sini adalah Konfusianisme sebagai identitas bangsa Cina. Setelah lebih satu abad, ajaran Konfusius dilarang terhitung sejak revolusi 1911 dan bahkan di bawah rezim komunis Mao Zedong dihujat, dipersalahkan sebagai penghambat kemajuan. Kini ketika Cina sudah membuka pintu ke dunia luar, melakukan liberasi di bidang industri pertanian dan mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, permasalahan lain timbul, yaitu pemerataan pendapat dan keadilan sosial yang berdampak pada meningkatnya tindak kriminalitas di berbagai lapisan masyarakat. Dalam mengatasi permasalahan sosioekonomi di negeri yang makin kompleks serta perlu legitimasi dalam menghadapi persaingan dunia global, pemimpin dan masyarakat Cina memilih kembali ke ajaran Konfusius, keseimbangan hidup, keadilan, rasa malu, hormat kepada orang tua, serta adab tingkah laku yang sesuai dengan aturan sebagaimana diajarkan Konfusius yang diharapkan nantinya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengatur lingkungannya. Ajaran Konfusius yang telah bertahan selama 2500 tahun dengan pasang surutnya sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat Cina. Konfusianisme juga sudah menjadi tren Denmark dan identitas bangsa Cina yang telah dikenal dengan dunia internasional. Sekian, terima kasih materi pada video kali ini. Saya Astu Arya Putra. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun tindakan yang kurang berkenan. Akhir kata saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.